278 tahun sudah, kota ini hidup dan menghidupi segala yang bernaung padanya. Jelas, kota ini tak berdiri dalam semalam, namun terus berproses untuk terus berkembang. Kota Solo, kota yang bergerak dari dan untuk peradaban. Sebagai orang muda, aku ingin bersinggungan dengan sejarah kota ini. Tentu untuk memahami kotaku, untuk tahu dan turut andil dalam karya-karya yang harus tercipta di masa depan. Aku Nisa, kita akan berkeliling kota Solo. Matur nuwun nggih, Pak. Awal mula keberadaan Solo dari hancurnya Keraton Kartasura membuat Sultan Pakubuwono II memindahkan pusat pemerintahan ke Desa Sala. Sebuah desa yang tidak jauh dari tepian Bengawan Solo, kemudian ia menamainya Surakarta Hadiningrat. Dalam rindangnya Solo di tengah kota, kesegaran dan keasrian alam berdampingan dengan keramaian perkotaan. Lalu, apa arti dari kota Solo sebenarnya? Kita harus mencari yang bisa menjelaskan kebingungan ini. Hai Mbak Santi. Halo Nisa, apa kabar? Sesuatu, semoga bisa suka nih. Aduh, manis banget. Makasih ya Nis ya. Nah, sebenarnya asal muasal dari nama Solo sendiri tuh dari mana sih, Mbak? Bisa diceritain mungkin? Nama Solo ini dari nama tumbuhan gitu, dan itu kan sebetulnya yang terjadi di beberapa nama tempat lain. Pemberian toponimi kan juga biasanya didasarkan atas nama vegetasi gitu ya. Dan di Keraton Surakarta pun itu masih didapati pohon ini. Ya sebenarnya masih ada simpang siur tentu ya. Pohon ini sebetulnya merujuk ke pohon yang mana, karena ada beberapa yang pohon Solo ini pohon kepelwatu dengan nama Latin Curophyta guianensis, ataupun juga yang merujuk pada Sorea atau Vatica robusta gitu. Memang ya di Solo cuma ada di sini gitu, meskipun sudah dicoba ditanam di tempat lain. Ini vegetasinya saat ini tinggal satu karena di era Pakubuwono X terjadilah pembangunan besar-besaran, benteng dibangun besar di luar area Keraton Solo sendiri, yang akhirnya tinggal satu ini, dan ini menjadi salah satu tinggalan sejarah. Kapan itu kota Solo muncul? Yaitu muncul berbarengan dengan pindahnya pusat kerajaan Mataram dari Kartosuro ke Surakarta. Nah, dalam perjalanannya Keraton Mataram, yaitu di Kartosuro, sudah porak-poranda, sempat dibakar oleh Cakraningrat, sehingga ini menjadi satu kepercayaan Jawa bahwa kalau keraton itu sudah rusak, apalagi terbakar, itu tidak mungkin ada wahyu, artinya wahyu keberuntungan itu sudah tidak ada lagi. Maka pada waktu di Ponorogo itu sudah ada janji bahwa nantinya itu keraton itu akan dipindahkan. Kemana? Macam-macam, ada yang ke Tingkir, ada yang ke Kadipolo, ada ke Sonosewu, tapi akhirnya memilih satu desa, yaitu namanya Solo, yang waktu itu dikuasai oleh Ki Gede Solo. Lalu dipindahkanlah keraton itu pada tahun 1745. Itu belum jadi, tetapi perpindahan nanti terjadi pada 1746. Awal tahun 1746 itu dari Kartosuro ke Solo, ke satu tempat namanya Solo. Kemudian didirikanlah satu kerajaan, pusat kerajaan baru atau keraton baru namanya Surakarta. Jadi Solo itu diubah menjadi Surakarta. Nama Solo itu sebetulnya bukan sesuatu yang asing, karena di dalam ensiklopedia Panedelan India itu disebutkan ada istilah, salah satu istilah itu disebutkan Surakarta of Solo. Artinya adalah Surakarta atau Solo. Nah, berarti Solo dan Surakarta itu sudah sesuatu nama yang sudah akrab dan banyak digunakan oleh
komunitas-komunitas, misalnya komunitas musik, sekolah itu selalu memberi alamat, misalnya Con Amore Te Solo, itu kelompok musik. Artinya apa? Te Solo itu artinya di Solo, jadi bukan Surakarta. Nah, di sini menjadi mungkin bagi orang yang tidak tahu sejarahnya itu akan membingungkan, tetapi sebetulnya dalam pengertian yang lebih longgar itu Solo itu lebih ke, kalau sekarang lebih pada konteks kebudayaan, sementara Surakarta itu lebih pada konteks pemerintahan. Nah, jadi memang sebetulnya dua-duanya hampir sama, tapi ya inilah satu perkembangan sebutan suatu kota, bisa menyebut Solo, bisa menyebut Surakarta. Solo bukan hanya sebuah kota, melainkan perjalanan melintasi masa lalu yang membawa nuansa tradisi Jawa yang abadi. Dalam balutan Jawa, Solo mengembangkan keindahan yang tak hanya terlihat, tetapi juga terasa dalam hati setiap orang yang melangkah di dalamnya. Jalur kereta ini dibangun pada tahun 1922 oleh kolonial Belanda. Jiwanya Jawa. Slogan ini mencerminkan kebanggaan terhadap warisan budaya Jawa yang erat dalam kehidupan sehari-hari di Solo. Identitas itu sangat melekat dari cara berpakaian, bersosialisasi, dan bertutur. Sejarah yang tertulis, terbentuk, terbentur, dan tertutur ini membuatku ingin mengulik lebih jauh. Pilar kota ini terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kelurahan yang menaungi ratusan kampung di dalamnya, tentu dengan sejarah, keunikan, karya, dan perkembangan masing-masing. Jadi, kuniatkan untuk lebih memahaminya, untuk terus mencintainya.